Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali di channel Resume Fundamental Saham. Kita akan membahas laporan keuangan triwulan 2 2025 ya. Yang sekarang ini sudah di triwulan 3 ya. Kita akan melihatnya seperti biasa dari sudut pandang value-nya, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengandalian ya. Sehingga pada titik akhir nanti kita ramu lagi, kita analisa lagi sampai kepada opini akhir kita ya. Namun itu bukanlah perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, itu hanyalah sebagai bahan pertimbangan ataupun sebagai bahan edukasi ya. Karena setiap investor itu punya cara, punya sistem yang berbeda, sehingga dia hanya sebagai pembanding saja. Setiap tindakan dari investor itu adalah keputusan pribadi masing-masing ya. Saya ingin menyampaikan juga bahwa analisa kita ini adalah analisa fundamental, berarti kita kita melihat dari sudut pandang perkembangan perusahaan ya, dari laporan-laporan atau data-data yang diberikan perusahaan kepada bursa efek yang kemudian dianalisis oleh para ahlinya ya. Saya mengatakan para ahlinya karena saya sendiri juga mengambil data ini dari Stockbit ya. Kemudian data itu saya saring ulang lagi, seperti itu ya. Baik, kita akan lanjut. Yang pertama ini kita lihat namanya adalah DVLA ya. Daria Varia Laboratoria. Pertama ini dari segi modalnya ini fluktuatif ya, turun kemudian naik ya, turun naik di setahun terakhir ya, turun naik kemudian turun. Kemudian untuk keuntungan ini turun naik turun, sama ya, berarti polanya sama antara modalnya dengan keuntungannya. Untuk harga juga ini masih seputaran di 1.600-an. Aset lancar dan lain-lainnya kita lanjut bahas nanti ya. Nah, di sini di free float-nya ini 7,8. 7,8 ini dekat-dekat dengan free float yang minimal ya. Minimal itu di 7,5. Saya kasih tanda kuning ya, berarti perlu agak hati-hati ya. Jangan sampai di bawah 7,5. Baik, sekarang kita cek dulu dari segi di sini ya. Kita cek dulu dividennya sebelum kita lebih jauh ya. Oke, dividennya ini 110 sudah oke. Untuk keuntungan tiap tahunnya ini fluktuatif juga ya. 141 di 2021, 131, 133, 130, 39, 41. Di ujung-ujung maka meningkat lagi setelah turun, kemudian dia naik lagi ya. 4 tahun terakhir turun, kemudian dia sekarang naik ya, seperti itu. Berarti memang tidak growth ya, tapi dia fluktuatif, tetapi sekarang dia mendekati ya istilahnya all time high, bukan all time high, mendekati all time high dari sejak 2020 ya. Baik, yang pertama kita cek dulu bahwa keuntungan bersihnya dibandingkan modal ini 10,60%. Ini kategorinya stalwart, untungnya sedang. Bahkan untung sedang ini hampir sudah menuju untungnya kecil ya. Seperti itu. Untuk itu berarti PBV 2,5 ini bisa kita jadikan patokan. Sekarang dia sudah di atas 1 ya. Jadi targetnya 2,5 belum tercapai, tapi dia sudah di atas 1 ya. Kemudian apakah beli sekarang dapat dividen? Apakah beli sekarang dapat diskon? Ternyata pernya ini 11,9.
atau ya 1,19 berarti di atas 1 ya PR-nya ya, di atas 10. Berarti di sini diskonnya ini tidak dapat, malah kita tambah modal 19%. Oleh karena itu ini di Star Wars ya. Kemudian valuasinya mahal. Sementara Star Wars ini memang menginginkan dia divaluasi murah di sekitar sini ya, di sekitar 111 ke bawah. Berarti termasuk mahal ya. Kok 111, 1130, sorry. Untuk dividen, ini dividen PO ratio-nya sudah mendukung ya. Tetapi misalnya nanti ya, kita akan dapat sekitar 111, ini berarti ada peningkatannya. Berarti dividennya ini mendukung ya. Perusahaannya untungnya sedang saja, sekarang dihargai mahal. Oleh karena itu, apakah layak invest? Jadi untuk saat ini mungkin belum ya. Tapi dividennya ini mendukung ya. Untuk free cash flow ini 27%, oke, aset lancar 237, hutang 2%, hutang tak berhubungin berapa? 1%, 100 ya. Nanti kita cek dulu ya. Hutang tak berhubungannya 61%, aman juga ya. Oke. Jadi untuk ketahanan perusahaan, oke. Kita ambil opini kita ya. Ini perusahaannya menurut data ini belum layak invest ya, di triwulan ini belum layak invest. Tetapi dividen dan ketahanan perusahaannya oke. Namun ini ada sedikit anomali ya. Kepengendaliannya hampir di 7,5, tapi semua sahamnya ada di bursa. Ya. Semua sahamnya ada di bursa. Maksudnya mungkin seperti ini. Semua saham ada di bursa, tapi retail kurang tertarik, mungkin begitu ya. Kurang tertarik untuk membelinya, mungkin seperti itu ya. Nah, karena itu kalau dari data ini berarti ya satu yang ditunggu di sini ya. Ini tadi valuasinya mahal, berarti menunggu harga kemana tadi ya, ke valuasi murah ya. Star Wars ini murah, berarti minimal di 1130, seperti itu ya. Jadi ini menunggu valuasi murah, dan ini juga sedang terjadi penurunan ya. Oke, selanjutnya kita lihat CMRY, Cisarua Mountain Dairy ya, Cimory ya. Produk-produknya ini Cimory ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi modal. Ini naik ya, kemudian naik, kemudian turun. Kalau di keuntungan bersihnya ini naik terus ya. Keuntungan bersihnya naik terus, tapi modalnya masih fluktuatif. Harga tidak masalah. Set lancar 2,9, oke, menurun sedikit. Dan seterusnya ya. Kita cek di sini. 34, 17, 22, 12 ini sepertinya ya ini fluktuatif sekali ya. Ini growth-nya bukan sorry. IPS-nya ini meningkat terus ya. Berarti ini growth company, perusahaannya bertumbuh seperti itu. Baik, sekarang kita lihat dari segi keuntungan dibandingkan modal ini 26%, berarti dia termasuk kategori untungnya besar ya. Fast grower, untungnya besar. 2,5 tidak jadi patokan, sekarang di 5,75 ya. Namun beli sekarang apakah kita dapat diskon? Ternyata kita tidak dapat diskon, malah kita harus menambah 120% ya, atau 1,2 kali nambahnya ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya harga sekarang, harga wajarnya ya misal 1.000 rupiah, berarti
di valuasi 1.000 itu kita harus belinya 2.200 seperti itu. Artinya di sini untuk fast grower menghendaki di sini minimal ya di 2156. Berarti di sini secara umum dulu belum layak untuk investasi ya. Tapi perusahaannya gimana? Untuk dividen ya 78% ini DPR-nya nanti sekitar 168 meningkat ya. Setara dengan 3,56. Nah, di situ ya. Untuk persen pembagian sudah oke, tapi persen hasil pembagiannya yang kecil ya. Dividend payout ratio-nya yang kecil, berarti belum mendukung ya. Jadi yang pertama bahwa perusahaan ini kali lagi dia untungnya besar, tapi sudah dihargai mahal oleh investor, sehingga untuk triwulan ini terbaca mungkin belum layak ya. Bahkan dividennya pun terikut dari ikut mengiringi ya valuasinya yang mahal tadi, sehingga dividen yield-nya pun jadi kecil. Untuk ketahanan perusahaan DPR-nya ini besar 21 ya. Selancar hampir 3 kali lipat, hutang aman, free float 19, dan saham yang ada di bursa pun hanya 28. Berarti semuanya oke ya. Ketahanan dan kepengandalian oke. Jadi opini kita bahwa perusahaan ini sebenarnya untungnya besar dan sangat bagus ya. Untungnya besar dan bagus, dia juga growth company. Namun di harga sekarang ini investor sudah menghargainya mahal ya. Sehingga untuk di triwulan ini mungkin belum saatnya untuk masuk ya. Apalagi sekarang dia sedang anggap saja all time high-nya seperti itu ya. Oleh karena itu kalau melihat data ini berarti menunggu harga membaik seperti itu. Selanjutnya ini Cepin Charon Pok Fund Indonesia ya. Dari segi modal dulu ya, dari segi modal ini meningkat kemudian turun dikit. Jadi di triwulan ini ada penurunan ya untuk modal. Untuk keuntungan ini meningkat kemudian turun ya. Berarti kita anggap saja bahwa kinerja di triwulan 2 ini ada terjadi penurunan sedikit seperti itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Dari segi keuntungan ini 234, 1854 itu setara 12%. Berarti perusahaannya untungnya standar saja ya. Untungnya standar, sedang-sedang saja. Nah, karena itu target PBB 2,5 ini kalau terbaca sini seperti ini sudah sampai ya. Kalau menurut saya pribadi ini sudah sampai ya, ibarat beli ini mungkin sudah keluar ya. Kemudian juga untuk beli sekarang apakah dapat diskon? Ternyata tidak. Kita beli sekarang kita sudah rugi ya. Maksudnya rugi dalam artian bahwa harus membeli lebih dari nilai aslinya itu 110%. Setara nanti kalau beli sekarang biasanya kan harganya 1.000, berarti kita belinya 200 kalau harganya 1.000 berarti 2.100 seperti itu. Artinya kebayangkan harga kelebihannya yaitu malah lebih daripada 1 kali lipat daripada yang seharusnya ya. Sehingga valuasinya di sini kategorinya mahal. Star Wars ingin di sini valuasinya murah ya, minimal di 1876 seperti itu. Oleh karena itu untuk perusahaan ini untungnya sedang, tetapi valuasinya mahal sehingga belum layak untuk investasi di triwulan ini. Untuk dividen ini sudah memenuhi kriteria ya, 66,25%, atau nanti
sekitar 155-an ya. Kalau kita konversi ke dividen yield ini sekitar 3,15. Berarti perusahaan sudah peduli dengan investor, perusahaan sudah membagikan dividen yang besar, tapi karena dia terpengaruh oleh valuasinya yang mahal, sehingga dividennya pun menjadi mahal ya. Oleh karena itu seperti apa ya? Menurut saya pribadi ini berarti secara valuasi belum layak invest, secara dividen juga dia ikut artinya mengiring valuasi sehingga belum menyokong ya untuk bisa. Untuk free cash flow 19%, aset lancar ini tadi berapa ya? Aset lancar ini 249, hutang berbunga 23, tak berbunga 42 ya, free float 34, kesei 43 ya. 40 ya. Artinya ketahanan perusahaan dan kepengendalian ini aman semua ya. Sehingga opini kita terhadap perusahaan ini ya, bahwa di triwulan ini dia belum layak investasi ya, belum layak invest karena tadi sudah dihargai mahal ya. Kemudian dari segi EPS juga di sini dia sedang turun ya, juga mendukung untuk belum saatnya. Oleh karena itu menurut saya pribadi, opini saya ya, ini saja yang mesti kita tunggu dia berubah ya, berubah misalnya ke berarti di sini ya ke murah, berarti di sekitar 1870 misal ya, 1870. Nah, dia valuasinya jadi murah dan dividennya pun jadi 8%. Seperti itu. Tapi dia juga belum bisa karena tadi terjadi penurunannya. Baik, selanjutnya Elpin ya. Multiprima Sejahtera Tbk. Dari segi modal ini juga ya fluktuatif juga ya, naik kemudian turun. Dari segi keuntungan juga fluktuatif ya, tapi sekarang sudah naik ya, naik turun naik. Oke. Kemudian untuk growth-nya EPS-nya 62, 44, 80, 81 ini berarti fluktuatif juga. Oke, pertama seperti biasa EPS kita bandingkan dengan modal itu 10,46. Sehingga kategori kita ini termasuk perusahaan yang untungnya sedang, tapi untung sedangnya ini dekat-dekat sudah. Kalau di bawah dari 10 itu dia untungnya kecil ya. Target kita di 2,5 ini masih di bawah ya, bahkan dia PBB-nya di bawah, separuh di bawah 1 ya. Oke. Apakah beli sekarang kita dapat diskon? Jawabannya iya ya. Kita dapat diskon 52%. Nah, sekarang opini saya terhadap perusahaan ini berarti dia untungnya sedang saja, bahkan mendekati untungnya sangat kecil. Namun dari segi valuasi ini mendukung ya, artinya secara umum dulu bahwa triwulan ini layak untuk invest, seperti itu dulu ya. Kemudian dari segi dividen mereka membagikan 55,92, artinya ya perusahaan peduli dengan investor dengan membagikan separuh keuntungan. Nanti sekitar 45,7, tidak terlalu beda ya. Atau setara dengan 11,59%. Oke, untuk free cash flow 6,5. Aset lancar nggak dihitung ya.
Tang berbunga 9 ya. Oke. Tang berbunga 0, tang tak berbunga 9. Oke, jadi ketahanan perusahaan ini oke juga ya. No problem. Tinggal dari segi kepemilikan 17 dan 99. Kita kategorikan oke juga. Jadi semuanya di sini secara umum bahwa dia memenuhi kriteria kita ya, Alpin ini ya. Sekarang sudah ya. Kita ambil apa tadi? Opini terakhir kita terhadap perusahaan ini berarti layak invest. Tinggal kita cek lagi ya di sininya ya. Di keuntungan tadi 69 80 ke 75 turun lalu naik 81, berarti di sini dia layak investasi. Berarti triwulan ini ya untuk Alpin ya. Untuk Alpin triwulan ini ya, untuk perusahaan yang untungnya sedang-sedang saja, bahkan hampir di untungnya sangat kecil, ya sangat kecil, dia termasuk layak invest dan bisa untuk dibeli sekarang ya. Untuk perusahaan yang untungnya sedang dan hampir saja di untungnya kecil seperti itu ya. Bagi yang belum punya mungkin bisa saja beli ya, tapi bagi yang tidak punya, bagi yang punya misal dia dividennya kemungkinannya besar ya. Oke, seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi gimana? Saya pribadi mungkin agak riskan juga di untungnya yang di sekitar 10%-an ini ya. Berikutnya TB ya. Dana Berata Luhur. Ini untungnya modalnya naik terus ya. Kemudian keuntungannya malah balik turun, sekarang sedang nanjak lagi. Oke, dari segi modal ini menaik terus, tapi dari segi keuntungan tadi naik kemudian turun, drop kemudian naik sedikit demi sedikit. Perusahaannya ini kalau kita lihat per tahun ini malah turun ya. 25, 17, 10, 91. Ini penurunan kinerja, keuntungannya menurun sekali ya, drastis sekali ya. Di 3 tahun terakhir keuntungannya drastis sekali turunnya, seperti itu. Baik, sekarang kita cek dari segi rasio ya, ini untungnya 10,62 ya, artinya untungnya standar ya. Untungnya sedang-sedang saja, bahkan seperti yang di awal tadi yang kedua ya. Seperti Alpin dia untungnya hanya 10,62. Udah dekat-dekat dengan untung kecil ya. Sudah dekat dengan untungnya kecil. Untuk target ya, sekarang di 1,4, di 2,5 masih banyak ruang ya. Jadi masih banyak ruang. Namun konfirmatornya apakah kita bisa apakah valuasinya pada saat kita beli ini kita dapat diskon? Ternyata tidak. Kita harus menambah 32 kali ya. 32%. Artinya untuk data yang seperti ini, perusahaan yang untungnya kecil saja, kita tentu menghendaki valuasinya harganya di sekitar 73-an, sekarang 1.200-an ya. Berarti di sini untuk invest ini termasuk belum layak di triwulan ini ya. Kita harus menunggu tadi bahwa valuasinya ini tidak minus seperti itu satu ya. Kemudian untuk dividen ini oke, seperti ini kita cek dulu ya.